Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya Ramadhani dari kelas ESA dengan NIM 4011810. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan praktik Microsoft Excel, fungsi FV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan Enter. Yang pertama yaitu FV, Future Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang dengan menggunakan formula sama dengan FV dalam kurung rate, N per, negatif PMT. Rate yaitu suku bunga per periode, N per yaitu jumlah periode, PMT yaitu nilai angsuran tetap. Yang kedua yaitu PV, Present Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini dengan menggunakan formula sama dengan PV dalam kurung rate, N per, PMT, negatif FV. Yang ketiga yaitu PMT. Fungsi ini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas dengan menggunakan formula sama dengan PMT dalam kurung rate, N per, negatif PV. Dalam pengembangannya, PMT menjadi dua, ada IPMT dan PPMT. PMT yaitu fungsi untuk mencari berapa besar bunga pada periode ke N dengan menggunakan formula sama dengan IPMT dalam kurung rate, per, N per, negatif PV. Yang kedua yaitu PPMT. Fungsi ini mencari berapa besar angsuran periode ke N dengan menggunakan formula sama dengan PPMT dalam kurung rate, per, N per, negatif PV. Yang terakhir N per. N per adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Formulanya sama dengan N per dalam kurung rate, negatif PMT, PV. Langsung masuk ke Microsoft Excel. Yang pertama yaitu soal FV. Anissa mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 10 juta dengan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa total uang Anissa setelah 8 tahun? Kita masukkan rate-nya ada 5%, N per-nya jumlah periode selama 8 tahun, PMT-nya 10 juta. Kita masukkan rumus FV dalam kurung rate, N per, negatif PMT. Maka total uang Anissa setelah 8 tahun adalah 95 juta 491,89. Yang kedua yaitu soal PV. Anissa mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 10 juta dengan bunga sebesar 5% per tahun. Setelah 8 tahun, ia berharap uangnya menjadi 100 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Kita masukkan rate 5%, N per-nya 8 tahun, PMT-nya 10 juta, FV-nya 100 juta. Masukkan fungsi PV dalam kurung rate, N per, PMT, negatif FV. Maka present value-nya atau saldo awalnya sebesar 3.51.809. Yang ketiga soal PMT.
Nisa membeli sebuah laptop Acer seharga 10 juta secara kredit dengan bunga 3% per tahun. Dicicil selama 8 tahun. Nisa membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Kita masukkan PV-nya ada 10 juta, rate-nya ada 3%, membernya 8 tahun. Kita masukkan PMT sama dengan PMT dalam kurung rate, member, negatif PV. Jadi angsurannya setiap tahun itu sebesar 1.424.563. Nah, selanjutnya yaitu soal IPMT dan PPMT. Kita jadikan satu. Bisa membeli laptop Acer seharga 10 juta secara kredit dengan bunga 3% per tahun. Dicicil selama 8 tahun. Nisa membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Kita masukkan PV-nya 10 juta, rate-nya ada 3%, membernya 8 tahun, periodenya 3. Kita masukkan fungsi IPMT dalam kurung rate, per, member, negatif PV. Kita lanjut ke PPMT dahulu. Sama dengan PPMT dalam kurung rate, per, member, negatif PV. Jadi bunganya pada tahun ketiga sebesar 231.514 dan angsurannya sebesar 1.193.50. Selanjutnya yaitu soal emper. Maaf. Bisa membeli sebuah laptop Acer seharga 10 juta secara kredit dengan bunga 3% per tahun. Bisa membayar angsurnya secara tetap sebesar 1.424.563. Berapa tahun cicilan laptopnya lunas? FPV-nya kita langsung masukkan 10 juta, rate-nya 3%, PMT-nya 1.424.563. Kita masuk ke fungsi emper. Sama dengan emper dalam kurung rate, negatif PMT, PV. Jadi cicilan laptopnya Anissa lunas selama 8 tahun. Sekian video dari saya mengenai pengertian dan praktik soal fungsi FV, PV, PMT, IPMT, dan PPMT dan juga emper. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.